Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di channel Lucky Trader Syariah. Kali ini kita akan membahas dari update saham-saham yang sebelumnya di hari Kamis sudah kita posting, dan perkembangannya bagaimana di hari Jumat terakhir ya. Sekaligus kita akan coba mempelajari perihal untuk support dan resisten. Pertama kita update dari indeks harga saham gabungan ya, seperti biasa. Ya, dia kalau kita perhatikan ini garis support dari trendline yang sudah kita buat sebelumnya, harga menembus di tanggal 7 tanggal 6 bulan Juli dia naik ya. Di tanggal 7-nya dia turun, tapi masih terbatas berada di garis trendline ini ya. Mudah-mudahan besok masih bisa ada kenaikan. Sekali lagi disclaimer on, kita tidak tahu karena market itu selalu benar dan pergerakannya akan ditentukan oleh market sendiri. Untuk sektor basic juga mengalami peningkatan yang positif seperti yang kemarin kita sampaikan. Setelah dia menembus dari garis ini ya, kalau kita coba kasih angka di sekitar 1010 ya, 1015 atau 1010 ini ya, sekitar 1015 dia sudah naik ya. Mudah-mudahan ini pertanda baik untuk sektor basic. Nah, untuk kemudian dari sektor basic sendiri, untuk resisten selanjutnya berada di sini ya. Kalau ini ada kenaikan ya, lumayan cukup besar kenaikannya, tapi sekali lagi disclaimer on ya, maka dia akan naik atau tidak tinggal nanti diperhatikan sahamnya. Untuk siklik dia masih naik terus ya. Seperti kemarin kita sampaikan, setelah dia tembus dari sini, ini area resistennya sekitar di angka 890 ya, dia mengalami kenaikan lagi. Kemudian kira-kira akan sampai di mana gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari riwayat harga saham ini sebelumnya, maka yang menjadi resisten selanjutnya kurang lebih berada di area sini ya. Ini adalah area resisten yang kemungkinan akan menjadi area pertarungan antara penjual dan pembeli di area-area sekitar sini atau di sini ya. Ya, ini masih ada upside-nya untuk bisa naik. Untuk sektor energi ya, energi masih baru ya, energi masih baru. Dan kalau kita perhatikan untuk resisten berikutnya ya, kurang lebih adanya di sekitar sini di 1000 ya, masih ada kemungkinan upside peningkatan harga. Kemudian untuk finance, nah finance masih tetap bertahan di area resisten sebelumnya yang sekarang sudah menjadi support, dan ini kemungkinan masih bisa naik lagi. Dan area yang menjadi resisten selanjutnya akan berada untuk sektor ini ya, di sini pun bisa, tapi kemungkinannya dia akan berada di sekitar sini di area 1470-an ya. Untuk sektor health masih belum menembus resisten trendline, tapi dia sudah ada tanda-tanda penguatan ya. Industri ya, juga dia masih sudah tembus dari trendline dan
hari Jumat kemarin tandanya positif lah, karena memang kalau hari Jumat itu psikologi trader itu untuk yang harian ya, atau trader yang mingguan itu akan melepas sahamnya karena mereka mengamankan dari modalnya dan nanti melihat untuk mulai lagi di hari Senin. Nah, ini juga masih positif ya, belum ada tanda-tanda penurunan untuk sektor infra. Customer cyclic juga masih ada di sini juga ya, belum bergerak. Untuk sektor properti, tekno, dan transportasi. Kemarin kita membahas beberapa saham. Coba kita perhatikan nanti ada di mana support dan resistennya. Pertama BRMS. Nah, BRMS ini kalau kita tarik garis trend line dari sini, dia berada di sini. Pas sekali gitu, tertahan. Ya, tertahan, dan kalau kita lihat juga di area resistennya dia berada di sini ya. Ini merupakan area-area pertarungan antara buyer and seller ya. Tinggal kemungkinannya jika dia akan naik ke 150 atau tembus dari garis trendline yang ini, maka akan positif. Nah, yang perlu diperhatikan juga sekarang mau di mana sih areanya untuk saya menentukan stop jika terjadi pembalikan. Nah, untuk area stop itu bisa berbagai macam ya. Pertama bisa dari candle sebelumnya atau bisa dari moving average di sini. Di sini ada moving average 20, bisa juga dijadikan sebagai support. Jika dia turun di bawah 135, teman-teman bisa melepas untuk tradingnya. Ini untuk menjaga dari modal yang kita miliki. Kemudian untuk resisten BRMS ini ada di mana? Nah, BRMS ini resistennya berada di sekitar 170 ya. Jadi masih ada potensial up-nya sampai sekitar sini, dan di sini akan terjadi perlawanan gitu. Dan biasanya untuk trader-trader yang swing itu akan menentukan batas penjualan di area resisten sini, dan dia akan melihat lagi perkembangan selanjutnya. Jika koreksi dan trennya masih terjadi uptrend, maka dia akan melakukan pembelian ulang. Kemudian untuk saham yang kemarin kita bahas adalah saham BRIS. Nah, saham BRIS ini kemarin kita jelaskan bahwa dia tertahan di 1.800 ya. Jika dia tembus di 1.800, ini pertanda positif. Di mana area stop loss untuk menentukan batas kerugian? Bisa di 1687 di sini. Ya berarti bukan di 1687 bulat ya. Mungkin bisa sekitar 1 atau 2 pip di bawah support yang ada. Ya, nah untuk mindset stop loss itu juga harus kita tentukan supaya kita bisa menjaga risiko kita agar bisa tetap melakukan trading. Ya, mudah-mudahan besok saham ini masih bisa naik ya. Di tanggal 7 di tanggal 4 Juli dia naik ya lumayan banyak, tapi tertahan di 1.800 dan terjadi penurunan selama 2 hari ya, di tanggal 5 dan di tanggal 6, dan mulai terjadi perlawanan sedikit di tanggal 7. Kemudian kita lihat semen Gersik.
Nah, semen gersik ini seperti yang kita sampaikan kemarin, dia sudah naik di sini dan pullback, dan dia sudah naik nih selama berapa hari, 1, 2, 3, 4, 5 hari, dan tertahan di resisten kurang lebih di angka 6475 ya. Dan ini kalau terjadi penembusan, maka pertandanya akan baik buat semen gersik tuh. Dan ada di mana area-area berikutnya ya, kurang lebih dia ada di area 7400 ya, antara 7400. Ini area-area selanjutnya yang kemungkinan menjadi resisten berikutnya. Dan saham selanjutnya adalah saham MAK. Gimana kabarnya MAK? MAK masih berkutat di resisten trendline-nya. Tapi dia sebenarnya kalau yang jangka pendek dia sudah tembus. Ya, di sini ada candle shooting star. Biasa kalau ada candle shooting star dia akan turun dulu. Ya, mudah-mudahan besok masih bisa naik lagi saham ini. Lagi disclaimer on, tinggal teman-teman tentukan batas stopnya. Nah, batas stop itu juga bukan hanya ditentukan di titik mana kita akan jual, tapi juga termasuk ditentukan oleh di mana kita beli gitu. Jadi, pembahasan itu harus dibahas tersendiri supaya lebih jelas. Ya, kurang lebih kalau dari chart ini ya ada di MA20 ini ya batasnya. Atau bisa juga di lower high yang terbentuk sebelumnya, sekitar di sini di angka 590-an. Dan resisten berikutnya berada di high sebelumnya ya, kurang lebih berada di 740, di 750-an. Jadi kemungkinan saham MAK ini bisa bergerak untuk jangka pendeknya ya ke arah sini. Kemudian saham MAIN, ada di mana support dan resisten. Nah, seperti yang kita jelaskan kemarin, saham MAIN ini jika tembus di box ini, kita bilang kemarin ya, ternyata memang dia tembus, terjadi penembusan dengan volume yang lumayan baik ya, dan dia tertahan di resisten ini ya, di sekitar sini ya. Nah, di sini banyak terjadi transaksi ya. Jadi jika sudah tembus di sini, pergerakannya ya lebih safe-nya di sekitar di ya 490 sampai 500 ya. Tapi di sini sih udah bagus nih 480, karena di sini banyak terjadi harga-harga yang sama. Maka dia tertahan karena biasanya orang-orang yang ada di sini yang sangkut dia akan jual, makanya dia biasanya akan turun dulu sebentar. Di sini jual ya. Setelah selesai baru kemungkinan bisa naik lagi. Kemudian kita lihat saham INKP. INKP tertahan di resisten nih, kita sudah buat resistennya berada di sekitar 9 ribuan ya. Dia naik terus ini sahamnya ya, dan masih udah uptrend ya. Dan kalau ini tembus, maka dia akan mengarah ke sekitar 10.000. Ya, teman-teman kalau menentukan batas stop lossnya dia MA20 sini terlalu jauh ya, ruginya terlalu tinggi gitu, atau batas kerugian terlalu tinggi, apalagi orang-orang yang belinya mungkin di sini gitu. Sayang ya, apalagi kalau yang di sini belinya dia baru naik sedikit ya, amannya faktor stop lossnya ada di sini saja dibuatnya ya. Jadi untuk penentuan ini juga ditentukan dari berapa Anda beli. Jika nanti harganya sudah naik tinggi,
maka Anda akan lebih tenang lagi untuk menentukan batas stop loss, karena Anda sudah mengalami keuntungan. Kemudian kita lihat WH. Nah, WH ini bagus ya. Dia baru sudah tembus di resisten sekitar 140-an ini di sini, atau 139, 140. Ya, dia baru pullback sedikit ya. Jika teman-teman ingin melakukan pembelian boleh dicicil ya. Ya, stop lossnya bisa juga di sini atau sekitar di sini ya, setengah dari candle yang panjang ini bisa juga. Kalau baru beli di sini, tentukan di sini terlalu jauh kali ya. Coba di tes ya, disclaimer on, beli sedikit, maka saham ini akan naikkan. Jika nanti naik terus, bisa melakukan penambahan pembelian. Kemudian kita lihat saham KIN ya. KIN duduk manis di support ya. Setelah dia naik koreksi sedikit di Jumat kemarin, dia masih stabil di sini ya. Kalau belinya sudah ada dari bawah sini atau dari sini, dia bisa menentukan stop loss di mana 27.25, maka dia sudah mengalami cuan. Jika dia turun, maka tetap ada keuntungan ya. Jika membelinya di sini, di mana kira-kira ya, di EMA 20 bisa dijadikan batas untuk stop ya. Kemudian kira-kira mau kemana sih pergerakan harga saham ini ya? Kurang lebih di angka 9 ribuan ya, di 880, di 9.000 ya. Area-area 850 merupakan area seru nanti di sini kemungkinan ya, karena di sini area perlawanan sebelumnya ya. Kalau mau aman ya beli setelah ini gitu, tapi kalau mau dicicil supaya bisa dipantau dengan jumlah yang sedikit bisa juga. Kemudian kita lihat saham Harum ya, apakah dia masih Harum ya. Harum masih tetap ada di sini ya. Area resisten selanjutnya dia berada di 1700 atau ya di sekitar sini, di area 1700, 1800-an lah ya. Untuk target berikutnya, saham ini sudah uptrend karena dia sudah membentuk higher high, higher low, higher high ya. Dan higher low nya kita nggak tahu dia ada di mana. Kemudian Adro kita perhatikan saham Adro ada koreksi sedikit. Memang saham ini belum menembus dari resisten yang kita buat ada di sini ya, sekitar sini. Baru nanti kalau sudah ada di sini, karena ini resisten jangka panjang yang kita buat sebelumnya ya, kalau ini sudah tembus maka akan lebih enteng. Jadi untuk saham Adro ini sifatnya masih spec buy. Jadi sebenarnya sudah membentuk minor uptrend ya. Support yang terbentuk dari ini adalah yang tertinggi sebelumnya ada di sini ya. Atau teman-teman bisa menunggu, jika dia koreksi membeli di sekitar di area MA 20. Untuk stopnya jika bermain agak santai ada di sini. Jika investasinya agak lebih santai. Nah, jika dia turun di sini, maka tren yang tadi sudah mulai membentuk uptrend sudah kembali menjadi downtrend ya. Tapi sepertinya nih kecil kemungkinan kesini, tapi ya segala kemungkinan tetap ada. Kemudian kita lihat saham Wood. Nah, saham Wood setelah tembus dia koreksi, wajar nih di hari Jumat ya. Jadi untuk yang punya Wood masih tenang, nggak usah khawatir. Kemudian saham Ali. Nah, Ali kemarin coba tembus di sini ya, dari resisten
cup handle-nya ya. Di sini tertinggi terakhir dari harga, kemudian dia bisa tembus. Dan ketika tembus, orang-orang yang sangkut di sini jual sehingga dia mengalami penurunan. Di ini juga hari Jumat. Ya, ini masih sudah minor uptrend. Ya, kemungkinannya sih saham ini kalau lihat dari chart ada kemungkinan turun dulu sedikit, baru bisa lakukan peningkatan lagi. Ya, lebih amannya dia jika sudah menembus ini sekitar di 8.000. Ya, kalau teman-teman mau beli dengan jumlah sedikit juga sudah bisa. Tentunya sekali lagi disclaimer dan tentukan batas kerugian masing-masing. Ya, demikian ulasan dari perkembangan harga yang terjadi di hari Jumat minggu kemarin ya, minggu ini di hari Jumat. Hari Jumat itu tanggal 7 ya, tanggal 7. Tinggal nanti teman-teman update lagi. Kira-kira mau menentukan stop lossnya berada di mana, supaya dari keuntungan yang sudah ada bisa tetap terjaga. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.